Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita melanjutkan bab yang sehari-hari kita jalani. Setelah kita bicara tentang pakaian, bagaimana niatnya dan sebagainya, maka hari ini kita bicara tentang memasuki kamar kecil ya. Ini kitabnya, ini kitab yang sangat detail sekali dari Bidayatul Hidayah dan disarai oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab babul adab bidukhulil khala'i aw wa ma ma'ahu. Adab yang diterangkan yang menyertai kalau kita masuk ke kamar kecil, kamar atau WC atau kamar mandi bagaimana. Ya, ini memang kelihatannya babnya remeh, tapi ini penting untuk kita merefresh, mengulang lagi. Fa idza qasadta baital ma ya wa makan qada'il hajah min babil baulin wa ghaidin li qada'il hajah faqadim fi dukhuli rijlakal yusra. Apabila kamu memasuki kamar kecil, WC, kamar mandi ya dengan tujuan macam-macam, bisa tujuannya menunaikan hajat besar, hajat kecil ya, maka untuk menunaikan liqadul hajat, tujuan itu harus dimulai masuk dengan mendahulukan kaki kiri. Au badalah lau qatita wa fil khuruji fil rijlikal yumna, kalau keluar ya dulukan kaki kanan. Ya, ini kecil ya, tapi ini kebiasaan. Kadang-kadang kita tidak aware terhadap hal ini. Dan misla baitul ma'kul ma laysa syarifan, dan sama seperti kamar kecil, setiap tempat yang boleh dikatakan tempatnya banyak setan ya, tapi kita harus melakukan setiap hari. Walau kharaja min mustaqdari ila mustaqdari qadama yasharuhu, dan jikalau seorang keluar dari satu tempat yang kotor ke tempat kotor yang lain, maka dahulukan kaki kirinya. Kada afadahul wanaiyun, seperti yang disampaikan oleh Syekh Al-Wanai. Dan jangan kamu membawa serta lawala tahsibu syai'an ya alaihi ismullah ta'ala wa rasulih. Kalau masuk kamar kecil jangan ada satu kalimat, kata-kata, apalagi membawa Quran atau ada HP yang di situ ada nama Allah. Kadang-kadang kan ada HP itu kan sekarang ada Qurannya. Nah, jadi hati-hati ya Bapak Ibu sekalian, karena itu semua simbol-simbol kesucian dibawa ke tempat yang tidak benar. Wa hamluhul makruhun, namun hukum membawa sesuatu yang diagungkan tersebut adalah makruh fil khurubi laisata mu'azzamatan lidatiha. Boleh ada huruf Quran,
huruf Arab, tapi kalau menyangkut bukan nama Allah, bukan Quran, bukan hadis, ini makruh juga. Ya, misalkan ada Quran yang berbahasa Arab, ya, tapi kadang-kadang kita tidak tahu isinya apa. Jangan-jangan ada menyebut nama Allah. Wala tadkhulu fihi hasirur ra'si, dan janganlah kamu masuk ke kamar mandi hasirur ra'si, tidak tertutup kepala. Sebaiknya ada penutup kepala. Kasifatan, kasifahu bila satrin, yaitu terbuka tanpa tutup. Ini mungkin sering kita langgar ya. Kita ke kamar mandi tanpa penutup kepala ya. Ya, ini ajarannya seperti itu seharusnya. Wa yakfi fil adabi satrul bilqum, dan menutup itu semua adalah tata krama. Kalau nggak ada ya baju aja ditutupkan, atau sarung atau apa ya. Lil amni min adhanil jinni, karena itu untuk membentengi dari gangguan keamanan dari jin. Kama afadir Romli, seperti yang disampaikan oleh Syekh Romli. Wala hafil qadamain, jangan kamu tanpa alas kaki. Jadi harus ada alas kaki kamar mandi. Dulu kalau di kampung itu alas kakinya biasanya bangkia ya. Bangkia itu apa ya? Klompen ya, klompen. Bahasa Belandanya klompen. Jadi jangan gundulan, karena memang ada daerah di kamar mandi itu yang mungkin yang nggak suci. Jadi keluar kamar mandi itu sudah dalam keadaan suci, nanti dilepaskan alas kaki itu dalam lantai yang sudah suci. Untuk menjaga apa? Litakhafadhi minal najasis, untuk menjaga dari najis. Nah, Bapak sekalian, waqul indat dukhul, ketika masuk maka harus membaca doa. Wa in tarakta hatta dakhalta faqul biqalbika, tapi jika kamu meninggalkan hingga telah masuk maka ucapkan dalam hatimu. Jadi begini Bapak sekalian, sebelum masuk berdoa. Tapi kalau sudah masuk, doanya dalam hati. Karena di dalam kamar mandi kan kita masih di kamar mandi, kalau mau keluar, lah doanya di dalam hati. Kalau sebelum masuk boleh diucapkan. Apa doanya? Ini biasa seperti yang kita baca ya, tapi ini berbagai macam doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi a'udzubillah minar rijzi wan najsi. Ya, minal khubsi wal khaba'is. Kalau kita biasanya kan gitu kan. Nah, itu doa pertama ya, mohon perlindungan dari Allah dari kotoran yang najis. Ya. Kalimat rijsin wa najsin dengan dibaca kasroh huruf ro-nya pada kalimat pertama dan dibaca kasroh huruf nunnya pada kalimat kedua, dibaca sukun huruf jin pada kedua kalimat tersebut. Atau disebut juga wal khabisi wal muhbisin. Ini ada doa yang seperti itu juga, yang mirip juga, yaitu yang keji dan makhluk yang mengajarkan kekejian. Jadi dengan demikian itu doanya ya Bapak-bapak, Ibu sekalian, saya yakin sudah biasa. As-saito, ada lagi as-saitonir rajim, dilengkapi ya untuk melengkapi dari doa. Jadi minal khabisi wal mukhbisi syaitonir rajim. Ada lagi doa Bapak sekalian, Allahumma inni a'udzubika minar rijzi ghufranaka alhamdulillah adhaba anni ma yu'dini wa abqa fi ma yanfa'uni. Ini doa yang lebih lengkap. Doa lengkapnya itu ya Allahumma inni a'udzubika min rijzi, ya Allah sesungguhnya aku berlindung darimu
ya tentang kotoran-kotoran, ya. Ghufranaka alhamdulilladzi adhaba anni ma yu'dini. Kami memohon ampunan kepadamu, segala puji bagi Allah, zat yang telah menghilangkan diri saya apa yang mengganggu di dalam diri saya. Ya, karena ada kotoran yang mengganggu. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau tidak bisa ke kamar mandi, tidak bisa BAB katakan, sakit tidak sakit. Nah, karena itu kita diberi kemudahan untuk ke kamar mandi, maka kita berdoa bersyukur. Wa abqa fi ma yanfa'ani, dan menyisakan apa-apa yang bermanfaat bagi diriku. Setelah itu kita sehat. Coba kalau nggak bisa keluar kencing katakan, apa yang terjadi? Kalau laki biasanya itu pertanda prostat. Kalau sudah prostat kan nggak bisa keluar banyak, lah itu kan sakit. Kalau sakit harus operasi kan. Lah kita alhamdulillah sampai umur sekian Allah memberi kesehatan. Jadi di dalam kamar mandi itulah Allah memberi kenikmatan juga. Ya. Bapak sekalian, wa yusanna ayyakul inda dali aidan ghufranaka marratain aw thalatan kama afadal wa na'yun. Kalau bicara tentang ghufranaka, ghufranaka itu sebaiknya dibaca 2 atau 3 kali. Ya. Itu Bapak sekalian ya, itu doanya. Yang penting Bapak Ibu keluar masuknya harus berdoa, dan dahulukan kaki kiri kalau masuk, keluar kaki kanan. Nah, sekarang kalau tidak ada air bagaimana? Wa yambaghi an tu'idan nuzula, dan sepatutnya kamu mempersiapkan batu-batu, ya. Ain al-dhidhal aqdar istinja min madari wa ghairih, yakni agar mendatangkan batu ketika kita istinja karena tidak ada air, maka kita pakai batu, ya, min madarin wa ghairihi, dari tanah liat atau sebagainya. Kalimat an-nubalu dibaca dhammah nunnya dan fathah ba-nya, jamak dari kalimat nublatun, sama seperti ghufrafun dan ghufrafatun. Jadi jamak, jadi batunya jangan kecil, ya minimal 3 kali. Kalau para ahlussunnah wal jamaah Syafi'i menyebutkan seperti itu. Hal ini mengapa? Seperti yang disampaikan Rasulullah, ittaqul mala'ina wa'addun nubal, takutlah kalian terhadap tempat-tempat buang hajat dan siapkanlah olehmu batu-batu. Jangan sampai kita tidak bersuci. Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah itu senang kepada orang yang bertaubat dan senang kepada orang yang bersuci. Karena itu bab thaharah di dalam kitab fikih selalu dibahas, karena itu menjadi syarat orang yang beribadah harus suci dari hadas. Nah, para salikin rahmatullah, ya, ketika istinja maka siapkan batu itu qabla qadha'il hajah wal julusi lahu. Jangan setelah selesai baru cari batu, nanti membret kemana-mana. Nah, gitu ya. Wa an la tasjiya bil ma'i fi mawdi'a qadha'il hajah, dan jangan engkau berintinja dengan air di tempat buang hajat. Kalau ada air tidak perlu istinja, maka dibersihkan kita dengan air. Kalau tidak ada, baru dengan batu. Disebutkan ya. Mengapa? Li'ala ya'uda alaihi rasasu fayunijjusuhu, agar tidak kembali percikan bekas istinjanya di tempat tersebut, karena hal itu dapat najis lagi nanti. Bi khilafil mustahzil bil hajari li faqdi tilkal illati, berbeda halnya dengan orang yang berinjak dengan batu karena tidak ada alasan, memang rukhsah karena itu beristinja.
Dan berbeda halnya tempat yang disediakan untuk buang hajat itu, karena sesungguhnya beristinja di tempat tersebut dapat menjadikan tempat itu bersih. Artinya istinja juga sudah bersih. Illa in kana fihi hawaun makusun fa yakrahu dzalik fihi li khaufi aw dirrasasi, kecuali jika tempat itu terdapat udara yang berbalik, maka dimakruhkan hal itu tempat tersebut karena takut kembalinya percikan istinja tadi. Jadi itu pun ya fikihnya orang bersuci itu ya. Jadi kalau kita buang air jangan menghadap angin. Angin itu kalau berlawanan dengan kita, nanti kan ya bisa kemana-mana. Yang kedua, jangan buang air besar kecil menghadap atau membelangi kiblat. Bapak Ibu sekalian yang sudah punya rumah atau yang akan membuat rumah, ya klosetnya jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Hati-hati ya Bapak Ibu sekalian ya, yang mau bangun jangan. Jadi lebih baik utara selatan kalau di Indonesia. Wa istabriya minal baul, dan hendaknya engkau menuntaskan air kencing. Ini khususnya laki-laki yang sudah 50 ke atas. Ini memang sudah karena usia ya. Maka kadang-kala kencing itu tidak langsung habis. Itu memang naluri sunatullah. Usia di atas 50 itu tidak langsung habis, tapi di sini harus dihabiskan. Wal khaiti aidan ba'da inqita'iha bitannuhi wa nasri bita'il musanati salasatan. Ya ini menuntaskan ya, kalau menuntaskan BAB-nya dan menuntaskan air kencingnya, bahkan disebutkan ini bitan khote wanatrin, dengan berdehem kira-kira gitu ya sampai habis. Nah itu caranya sebanyak 3 kali. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan Rasulullah, falyantir dzakarahu thalatha nasarati, yakni ba'dal baul. Ini orang laki, ya maaf, ini namanya orang sudah dewasa ya. Yang laki kalau habis kencing merasa kadangkala masih ada, maka harus ya bahasa Jawa itu diotot ya, ditarik itu 3 kali, biasanya masih ada sisa keluar juga biasanya. Jadi jangan sampai belum tuntas wudhu nanti ngotos ya. Wa kaifis natri ayasma'a bi yusrahu min tuburihi ila ra'si dzakarihi wa yu'idahu bil lutfin liyahruja ma baqiya ingkana. Kalau perempuan ya maka diusap-usap, ditekan ya bagian itunya, nah nanti keluar ya. Itu jangan sampai ada liyahruju ma baqiya ingkana, jangan sampai ada yang tersisa. Takut sudah wudu kemudian masih ada sisa menjadi najis. Wa yakunu dzalika bil ibhami wal musabbihati li'annahu yatamakkanu bihima minal ikhatati bidzakar, dan hal yang dilakukan menggunakan ibu jari dan telunjuk, cara nekan lagi ya, cara ngotot itu, karena sesungguhnya hal itu dapat dilakukan dengan baik menggunakan 2 jari tadi. Untuk di alat kemaluannya orang laki itu biasanya langsung habis. Atau ada teori lagi, kalau pipis itu orang laki duduk ya, dengkulnya itu dikasihkan lutut, dilakukan lantai, nah itu juga cepat habis.
Karena seusia kita ya, seusia orang tua itu biasanya tidak langsung habis. Ini faktor U ya. Sedangkan wanita diletakkan jari tangannya di atas, itu di kelaminnya itu ditekan gitu, kemudian juga habis. Seperti yang dikatakan Syekh Baijuromi dalam kitab Syarah Ar-Rawdah dan kitab Imam Al-Zakari Al-Ansori. Lakinnal muradu bin natri huna maddud dzakari bil lutfi bidalilin atfi ma ba'dahu. Akan tetapi yang dimaksud dengan mengurut di sini adalah namanya ya ngodot dengan cara lembut, jangan kasar ya, dengan dalil ataf, sambungan kalimat setelahnya. Wa qaluhu, dan ucapan Imam Ghazali begini. Wa imraril yadil yusra, tangan kiri ya, cara membersihkannya laki perempuan terhadap kalau pipis itu tangan kirinya. Ala asfalil qadhib, yaitu pada bagian batang dari zakar kita. Al-qadhib adalah batang zakar dari tempat-tempat berkumpulnya urat-urat dan menuntaskan sisa air kencing dengan mengusap perut seumpama. Jadi itu kan ada perut bagian bagian pusar kita ya, agak bawah itu kan ada daging biasanya, itu ditekan nanti baru kita bisa keluar dengan sempurna. Dan berbeda penuntasan dengan berbeda orang, dan penuntasan adalah sunnah jika ia mengetuba kencingnya berhenti dengan semata-mata keluar sendiri. Jadi karena tahu penyakit maka harus dikeluarkan. Wa wajibun, dan bisa menjadi wajib idza ghalaba 'ala dhannihi adamu qita'ihi illa binahwin tanjuhi, dan wajib apabila mendominasi atas persangkaan dirinya akan ketiadaan terhentinya kencingnya tersebut, kecuali dengan diolor-olor atau ditekan-tekan, berdehem dan sebagainya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, inilah tauharohnya orang Islam itu sangat detail ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, agak ngomongnya agak lebih detail ya, karena ini memang sangat penting buat kita sehat. Jangan, bahasa Jawanya, jangan menyepelekan terhadap toharoh, terhadap BAB, terhadap kencing, hubungannya dengan wudhu. Kalau sudah wudhu nanti kan kita sholat. Nah sekarang itu cara untuk membersihkan ketika BAB dan buang air kecil, baik pakai air atau istinja. Ini keterangan lain. Wa in kunta fis sakhra, dan jika kamu berada di lapangan terbuka, au bunyan, atau di dalam sebuah bangunan, fa'abid an uyunid nadirin, maka menjauhlah dari mata orang-orang yang melihat. Jadi jangan menunjukkan di tempat umum, dan tempat kita buang air itu di tempat terbuka. Jadi kita ada unsur malunya di sini ya. Dan menjauh dari pandangan orang ini lebih utama dibandingkan menjauh dari manusia. Jadi jangan di tempat-tempat terbuka. Sekiranya tidak terdengar suara milik orang yang mengeluarkan hajat dari dirinya dan tidak tercium baunya. Ya, kama taqalluhul wana'iyun an Ramli, seperti yang disampaikan kitab oleh Syekh Al-Wani dan Imam Romli. Jadi aromanya biar tidak dicium oleh yang lain. Ini ya sesuatu yang sangat hati-hati kalau kita sedang BAB dan buang air kecil. Begitu juga wastatir bisain, tutuplah dirimu dengan sesuatu. Kalau ruang terbuka ditutup ya, di belakang pohon besar misalkan ya, orang tidak lihat. Kalau sudah di lapangan terbuka, syukur-syukur kita bawa air sehingga kita bisa bersuci.
dan menutup aurat orang-orang melewati dirimu meskipun tidak ada seorang pun dan tidak mencukupi penutup aurat dengan zujajun, dengan kaca. Jadi kita harus tertutup. In wajadtuhu, jika kamu bisa temukan penutup aurat tersebut, sawaun wajad hunaka satiral kiblati aula idza jalasa fi wasati makan wasi'in, sama ditemukan di sana sebagai penutup kiblat atau bukan apabila duduk buang hajat di tengah-tengah tempat yang luas. Sama, kalau di tempat luas pun jaga ada tutup. Kalau lagi buang air jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Bapak sekalian, lalu jika ia berada di dalam bangunan yang beratap atau memungkinkan secara kebiasaan bangunan tersebut beratap, maka mencukupi menutup aurat dari pandangan orang dengan bangunan itu. Artinya kalau di dalam gedung, ya itu kan sudah menutup aurat kan, orang lain tidak tahu. Meskipun wa in ta'ada anhu bi aktsari min thalathati adru'in illam yakun dakhilahu may yanzuru ilaihi, meskipun menjauh dari menutup itu melebihi 3 dirah, artinya 1,8 meter, jika di dalam bangunan itu tidak ada orang yang dapat melihatnya, harus tetap di ruang tertutup, jangan terbuka. Wa illa wajaba satrul aurati khina idin li annahu yahrumu alikas fal aurat. Ya. Jika tidak, maka wajib penutup bagi aurat di saat seperti itu, karena sesungguhnya diharamkan untuk membuka aurat bi hadratin nas, di hadapan manusia, kama qala al-wanain, seperti yang disampaikan oleh ulama. Ibu-ibu, Bapak-ibu sekalian, pertanyaan, apakah aurat laki dengan laki aurat? Aurat. Apakah perempuan di hadapan perempuan terhadap sesuatu yang harus ditutup itu aurat? Aurat. Jadi Bapak-ibu sekalian, ini khususnya kalau sedang haji umroh itu, jangan di kamar mandi berdua bertiga, kelihatan antara satu dengan yang lain, aurat. Apalagi wudhu di tempat umum, kakinya dicincang-cincingkan, tangannya dibuka-bukakan, buka aurat sedemikian rupa. Lah ini harus hati-hati. Kita masih banyak melihat umroh haji itu perempuan khususnya seenaknya, laki juga kadang seenaknya, tidak pakai kaos, udele ketok ya, itu juga aurat di hadapan lelaki. Nah, jadi hati-hati. Nah, wala taksif aurataka qabla intiha ila maudhi'il julus, dan kamu jangan membuka auratmu sebelum sempat duduk. Ya, belum masuk kamar mandi sudah buka semua. Ya, karena tergesa-gesa, itu juga nggak boleh. Takut ada orang yang membukanya, yang mengetahuinya. Fa idzan tahita ilai faksif thawabaka syai'an fa syai'an, apabila kamu telah sampai ke sana maka bukalah pakaianmu sedikit demi sedikit. Ya, jadi dipelorotin itu ya, jangan di luar sudah dibuka. Ila anta khafata najjusa taubika fatarfa'u bi qadri hajatika, dapat mengangkatnya dengan seukuran kebutuhanmu. Ya. Kalau sudah di kamar mandi, ya biar pakaian kita, sarung kita nggak najis, dilepas. Kemudian kamu lepaskan, ya, dan dipakai kembali seperti semula sebelum kita keluar dari kamar mandi. Nah, 2 lagi. Wala tasbil samsa walal qamar, jangan kamu menghadap matahari dan rembulan. Fisik kencing dan BAB tadi, ketika matahari bulan terbenam keduanya dengan penutup seperti awan. Jadi jangan matahari terbenam atau lagi sunrise, sunset dihadap kemudian sambil itu tidak boleh. Namun tidak mengapa bidadarimu membelakangi, tapi jangan menghadap. Yang terakhir, wala tastakbil kiblata walastadbirha,
jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Jadi kalau punya rumah, klosetnya jangan menghadap dan membelakangi kiblat. Ini adalah dilarang dan ini menjadi bagian dari yang tidak benar. Adapun terhadap kiblat dan membelakangi dengan fisik, kemaluan yang keluar darinya berupa air kencing dan BAB itu, walaupun tanpa disertai menghadap kiblat dengan dada pada fisik kiblat, dengan tanpa ada penghalang di saat menunaikan buang hajat, itu adalah haramun ghairal mu'addilah, hukumnya haram di selain tempat yang disediakan untuk itu. Jadi tidak boleh ya, menghadap kiblat sambil BAB kencing, itu tidak boleh. Wa bisa ini khilaful ula sawaun kana bisahrain au binain. Namun dengan ada penghalang adalah menyalahi ketentuan yang lebih utama, sama saja keadaan buang hajat itu di lapangan terbuka atau di dalam bangunan, di luar atau di dalam bangunan, tetap tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Adapun di tempat yang disediakan untuk buang hajat, maka menyalahi sesuatu yang lebih utama jika mudah menyimpang dari arah kiblat. Terakhir, wal muradu bistib baril kiblati kasfu duburihi ila jihadiha khala khurujil khariji minhu. Dan yang dimaksud dengan membelakangi kiblat adalah membuka kemaluan di belakangnya ke arah kiblat sehingga keluar kotoran, baik air kencing maupun BAB-nya itu. Demikian, terima kasih Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Hari ini sampai beberapa pertemuan lagi tentang toharoh, memang didetail sekali oleh Imam Ghazali dan juga disempurnakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Ini artinya apa? Betapa pentingnya dari orang yang menyangkut bab toharoh, karena ini dasar kita di dalam bersuci dan beribadah. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.